Halo, selamat datang kembali di 1401 Project YouTube channel. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kami kembali membuat alur cerita sebuah film yang sangat menegangkan, menceritakan dua orang wanita yang terjebak di sebuah menara yang sangat tinggi. Lalu, bagaimana kedua wanita tersebut bertahan? Inilah dia alur cerita film Fall. Peringatan, video ini mengandung spoiler dan adegan ketinggian. Bagi kalian yang mempunyai akrofobia atau fobia ketinggian, sebaiknya jangan ditonton ya. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa like and subscribe dulu guys. Hampir 2 bulan sejak kepergian Dan, rumahnya sangat berantakan dan tidak terurus. Terlihat Becky sedang di sebuah klub. Dia sangat kacau. Nampaknya masih belum terima kepergian sang suami. Becky mencoba menelpon nomor Dan hanya untuk mendengarkan pesan suara sang suami. Di tengah rasa sedihnya, Becky meminum banyak obat. Tiba-tiba, Hunter mendatangi apartemen Becky untuk mencoba menghibur wanita itu. Ternyata maksud dari kedatangan Hunter adalah mengajak Becky berpetualang menaiki menara yang sangat tinggi, yaitu Menara TV B67. Petualangan dimulai. Dengan mendarai sebuah mobil, kedua wanita itu menuju menara yang akan mereka naiki. Becky dan Hunter sampai di gerbang dekat menara tersebut. Namun, untuk sampai ke menara, mereka harus berjalan beberapa mil lagi. Mereka pun berjalan menuju menara melewati panas terik matahari sambil membuat vlog. Di tengah perjalanan, mereka menemukan burung yang sedang memakan bangkai. Ternyata hewan tersebut masih hidup. Mereka berdua mengusir burung tersebut. Tidak menunggu lama, sampailah mereka di menara yang mereka tuju. Mereka sangat terpesona. Ya, menara TV B67 yang sangat menjulang tinggi menanti kedua wanita itu. Becky nampaknya sangat gusar setelah melihat ketinggian menara di hadapannya. Benar saja, dia mengatakan pada Hunter tidak bisa menaikinya. Namun Hunter meyakinkan Becky menyuruhnya menarik nafas. Becky akhirnya mengalah dan tetap melanjutkan perjalanan menaiki menara. Semakin dekat, menara di hadapan mereka terlihat semakin mengerikan serta membuat merinding. Becky mulai menaiki tangga menara menyusul Hunter yang sudah terlebih dahulu. Ketakutan masih terlihat jelas di wajah Becky. Hunter menyemangati Becky menaiki menara tersebut, tanpa tahu apa yang akan terjadi kepada mereka ke depannya. Saat sedang memanjat, salah satu besi tangga sangat rapuh sehingga terlepas dari tangan Becky. Dengan kejadian itu, mereka tetap melanjutkan perjalanan untuk sampai ke atas menara. Terlihat besi mulai bergoyang karena dinaiki oleh manusia. Di tengah menara yang sangat tinggi menjulang, Becky dan Hunter masih berusaha untuk menaklukkan sang menara. Mereka sudah setengah jalan. Becky pun merasa haus dan meminta Hunter untuk beristirahat. Saat memberikan minum, Becky mengatakan setengah perjalanan mereka adalah 1000 kaki, yang mana sama dengan memanjat menara Eiffel. Hunter sampai di akhir tangga bagian dalam. Ia pun memberitahu Becky, 200 kaki selanjutnya adalah tangga bagian luar menara untuk mencapai bagian puncak. Becky berusaha mencapai puncak untuk melanjutkan perjalanan. Terlihat ketinggian yang mereka hadapi. Becky semakin takut dan ingin menyerah. Ia memejamkan matanya. Hunter terus saja memberinya semangat untuk meneruskan perjalanan. Becky akhirnya memberanikan diri untuk melanjutkan petualangan menegangkannya. Hunter sampai di bagian tangga yang sangat sempit untuk tubuh manusia. Sedikit lagi mereka sampai puncak. Hunter menjahili Becky dengan menggoyang-goyangkan tangga. Setelah menjahili Becky, Hunter melanjutkan perjalanan menaiki tangga menara yang tinggal sedikit lagi. Satu mur terlepas dan terjatuh. Beberapa langkah lagi, Hunter sampai di puncak, dan Becky beberapa langkah di bawahnya. Hunter sampai di puncak terlebih dahulu. Dia pun terlihat sangat bahagia. Dia segera menyuruh Becky untuk cepat menyusulnya. Becky mencoba meraih tangan Hunter, namun gagal. Becky mencoba kembali dan akhirnya dia pun berhasil sampai di puncak menara bersama Hunter. Hunter dan Becky takjub dengan pemandangan dari atas menara yang mereka naiki. Hunter dan Becky tertawa dan selfie bersama menikmati keberhasilan mereka.
Sebuah drone diluncurkan untuk mengabadikan momen mereka di atas menara. Hunter memiliki ide gila. Dia bergantung tanpa pengaman di pinggir menara untuk membuat sebuah video vlog. Meski Becky sudah melarangnya, Hunter tetap melakukan ide gila tersebut. Hunter akhirnya kembali ke atas setelah melakukan hal yang menakutkan. Bukan Hunter namanya jika dia tidak gila. Hunter menyuruh Becky untuk bergantian bergantung di pinggir menara. Tentu saja Becky menolaknya. Namun, berkat rayuan maut Hunter, Becky melakukannya. Hunter mengambil foto Becky yang sedang tegang saat bergelantungan. Becky pun kembali ke atas. Dengan perasaan gembira, mereka berpelukan untuk merayakan hal gila yang mereka lakukan. Becky mengambil kotak yang berisi abu den dari dalam tas. Lalu ia membuang abu den dari atas menara tersebut dengan perasaan sedih dan terluka. Hunter pun terlihat sama sedihnya dengan Becky. Tidak berapa lama mereka bersiap-siap untuk turun kembali. Saat sedang melangkah turun, besi yang Becky pijak bergoyang lalu terlepas. Becky terhempas ke bawah, salah satu tas terjatuh dan semua tangga pun runtuh. Hunter mencoba menarik tubuh Becky. Hunter melilitkan tali ke besi. Becky masih terus bergelantungan. Hunter terus menarik dan mempertahankan tali, sedangkan Becky mencoba meraih tangga di hadapannya. Dan Becky pun berhasil. Mereka menawarkan diri mereka sendiri yang hampir terjatuh. Hingga akhirnya mereka menyadari bahwa tangga mereka untuk turun sudah hancur dan hilang. Mereka berada di ketinggian menara tanpa tangga. Saat sedang mengecek handphone, tidak ada sinyal di atas menara tersebut. Di tengah kepanikan, mereka menemukan teropong dan suar. Mungkin benda ini bisa membantu. Hunter pun memantau pakai teropong. Mungkin ada sesuatu yang bisa membantu mereka. Hingga Becky menyadari bahwa tas berisi air mereka ada di bawah. Hunter juga menyadari bahwa kaki Becky terluka parah dan berdarah. Hunter membalutkan baju kemejanya pada kaki Becky. Becky ingin membuang air kecil. Hunter menyuruhnya tinggal buang saja. Dia pun berjongkok di pinggir menara dan berhasil membuang air kencingnya. Becky bertanya apakah akan ada yang mendatang. Hunter meyakinkan Becky, miliaran % kemungkinan orang akan datang. Di tengah rasa kebingungan, mereka masih sempat membuat video vlog untuk menceritakan kejadian mereka terjebak di menara. Hunter juga mengakui dia melakukan ini karena Dan. Menurutnya, hidup ini tidak terduga dan terlalu singkat. Jadi, dia ingin melakukan sesuatu yang membuatnya merasa hidup. Hunter kembali meneropong dan menemukan UV tua, namun tidak ada orang di dalamnya. Hunter juga menemukan sebuah ide. Mereka akan membuat HP mereka berada di bawah dengan tali agar mendapat sinyal. Karena talinya tidak terlalu panjang, Hunter akhirnya memutuskan untuk bergelantungan agar tali mencapai sedikit ke bawah. Tetap tidak berhasil. Hunter memutuskan untuk kembali ke atas. Becky memiliki ide untuk melemparkan HP ke bawah dengan pelindung. Mereka akhirnya sepakat untuk melempar HP yang dimasukkan ke dalam sepatu dan dilindungi kaos kaki dan bra. Sepatu merah milik Hunter itu pun dilemparkan oleh mereka. Hunter mengawasi dengan teropong, namun tidak terlihat apakah sepatu itu mendarat. Malam hari tiba. Becky melihat video pernikahan dirinya bersama Dan. Namun dia menemukan sesuatu yang aneh, yaitu muka Hunter yang terlihat tidak senang. Hunter yang sedari tadi memantau sebuah mobil UV yang ada pemiliknya, memutuskan untuk menembakkan suar. Awalnya mereka gagal menembak, namun pada akhirnya mereka berhasil menyalakan suar. Suar itu terbang tinggi dan meledak, menarik perhatian pria di mobil UV. Hunter dan Becky juga memainkan cahaya lampu pada HP untuk menarik perhatian. Mereka berhasil terlihat. Pria dalam mobil UV itu pun bergerak menuju arah tower. Ada yang tidak beres. Ternyata pria-pria itu tidak menolong mereka, namun malah merampok dan membawa kabur mobil mereka yang terparkir dekat gerbang tower. Becky dan Hunter kembali merasakan kekecewaan. Lampu menara menyala, memperlihatkan Becky dan Hunter yang sedang termenung. Hunter yang mengantuk hampir terjatuh. Beruntung Becky menangkapnya. Kaki Becky semakin parah. Saat Hunter sedang memeriksa kaki Becky, Becky kembali melihat tato di kaki Hunter. Dia akhirnya menyadari bahwa Hunter selingkuh dengan Dan, karena Dan hanya menjawab 143 jika Becky mengatakan I love you.
Karena sudah terpergok menjadi selingkuhan, Hunter meminta maaf kepada Becky. Becky sangat sedih karena dikecewakan sahabatnya. Saat pagi tiba, di tengah kekecewaan Becky, Hunter menjelaskan kembali tentang hubungannya dengan Dan. Hunter meminta maaf kembali kepada Becky. Hunter menyalahkan dirinya sendiri atas semua yang terjadi, dari perselingkuhan hingga terjebak di menara tua itu. Beberapa lama kemudian mereka masih saling diam. Becky melepaskan cincin pernikahannya dan menaruhnya di kalung. Mereka kehausan dan membicarakan air yang ada di tas mereka yang jatuh. Hunter mempunyai ide untuk turun ke bawah mengambil tas tersebut menggunakan tali. Mereka mengetes panjang tali tersebut. Becky tidak yakin, tapi menurut Hunter ini adalah keputusan terbaik. Saat turun, Hunter terpeleset sehingga dia hanya bergelantung. Karena tidak sampai juga, Hunter melompat dari tali ke arah tasnya. Untuknya dia berhasil. Dia juga memeriksa tangga untuk turun ke bawah. Naas, semua tangga telah runtuh. Becky membantu Hunter menarik tali agar Hunter bisa sampai ke atas. Dia pun bergelantungan di tali itu dan mencoba menaikinya. Hunter hampir mencapai tangga. Dia akan meraihnya, namun yang terjadi adalah Becky mencoba melihat apa yang terjadi. Ternyata Hunter selamat. Dia pun bergelantungan di tali dan tangannya terluka sangat parah. Becky menarik kembali tali itu, hingga akhirnya Hunter berhasil kembali ke atas. Becky yang sudah sangat kehausan mengambil air dari dalam tas kemudian meminum air tersebut. Setelah minum, mereka akan berencana pakai drone untuk mengirimkan pesan ke sebuah restoran terdekat dengan menulis di sebuah kertas. Mereka pun mulai menerbangkan drone. Drone mulai bergerak, tapi sayangnya ternyata baterai pada drone mereka habis dan muncul tanda peringatan. Akhirnya terpaksa drone itu harus mereka kembalikan. Saat sudah hampir dekat, baterai semakin parah. Drone hampir terjatuh. Beruntung Becky menangkapnya. Keesokan harinya, saat sudah ada cahaya matahari, Becky meminum air dan bersiap untuk memanjat tiang agar sampai ke bagian lampu menara. Ide gila lainnya pun dimulai. Becky mulai memanjat tiang yang sangat tinggi tersebut. Becky berusaha keras untuk mencapai puncak menara. Akhirnya, Becky sampai pada lampu menara yang sangat panas dan menyala itu. Dia mulai melepaskan lampu. Kabel itu kurang panjang. Becky memakai cincinnya untuk menyambungkan kabel. Dan berhasil, drone itu akhirnya bisa terisi dan tersambung listrik. Baterai akhirnya terisi penuh. Dengan tertati-tati, Becky pun melepaskan kabel drone dan kembali turun ke bawah menemui Hunter. Setelah berada di bawah, Becky pun mulai bercerita betapa dia merasa bersalah pada ayahnya. Hunter juga terus mengajak Becky bercerita agar Becky tetap terjaga. Hari sudah semakin siang. Sudah waktunya mereka menerbangkan drone mereka untuk meminta pertolongan. Drone mulai terbang menuju tempat yang akan mereka tuju untuk bantuan. Drone hampir sampai restoran yang mereka tuju. Namun, saat tinggal sedikit lagi sampai, brak! Drone tertabrak oleh sebuah truk dan hancur. Pengendara truk sempat berhenti. Becky pun berharap pengendara itu melihat drone mereka. Namun, lelaki itu akhirnya memutuskan untuk pergi. Kekecewaan kembali menyelimuti mereka berdua. Entah sampai kapan mereka bisa bertahan. Becky meminta Hunter untuk mengirim pesan kembali menggunakan sepatu. Tapi tidak bisa. Hunter mengatakan sepatunya ada di bawah sana. Awalnya Hunter tidak mengerti maksudnya. Akhirnya Becky menyadari sesuatu. Ya, yang bersamanya selama ini bukanlah Hunter. Hunter sudah terjatuh ketika berusaha mengambil tas air minum mereka. Ternyata Hunter tidak berhasil meraih tasnya. Hunter terjatuh lalu kehabisan darah di bawah sana. Becky pun mulai menangis histeris melihat sahabatnya. Yang bersamanya selama ini hanya kehaluan Becky karena dia tidak menerima kenyataan sendirian di atas 2000 kaki. Setelah menyadari semua itu, Becky sangat sedih. Dia menangis seakan tidak terima. Luka di tubuh Becky yang sudah membusuk mengundang kembali burung pemakan bangkai. Burung itu mematuk luka Becky untuk dimakan olehnya. Namun Becky diam-diam menyerang burung itu. Becky dan burung saling melawan satu sama lain. Pada akhirnya, burung itu tidak berkutik di tangan Becky. Becky memukul-mukul burung ke besi sampai hewan malang itu tidak berdaya dan burung pun kalah. Becky sangat lapar.
Dia teringat bahwa dia butuh energi untuk bertahan. Wanita itu memutuskan untuk memakan bangkai daging burung yang ia bunuh. Energi terisi penuh. Becky bersiap untuk turun ke tempat jasad Hunter berada. Dia mulai mencoba turun ke bawah menggunakan tangga yang tersisa. Dengan putus asa, bagi Becky ini adalah harapan terakhir yang ia miliki untuk menyelamatkan dirinya dari menara tua itu. Setelah sudah mendekati tempat Hunter, Becky melepaskan talinya dan ia pun melompat dan berhasil mendarat dengan tepat. Becky memandang jasad Hunter dan memegang tangan jenazah itu. Tujuan Becky turun adalah dia ingin mengirim pesan kepada sang ayah bahwa dia terjebak di menara. Becky berniat melemparkan HP-nya dengan menggunakan jasad dan sepatu Hunter. Wanita itu mulai melemparkan jasad Hunter sambil meminta maaf. Jasad Hunter pun terjun bebas dari menara B67 yang sangat tinggi. Entah berhasil atau tidak, ini adalah harapan terakhir Becky. Di sisi lain, dengan muka khawatir, ayah Becky tiba di kota tempat menara itu berada. Ketika sampai, ayah Becky melihat seorang jasad yang sedang dibungkus oleh petugas kepolisian. Ia menangis melihat jasad tersebut. Mungkin sang ayah mengira itu Becky. Ternyata Becky selamat. Becky memanggil ayah, lalu ia pun berlari ke arah pria itu. Becky memeluk sang ayah lalu menangis, meminta maaf karena merasa menyesal. Terlihat perasaan lega sang ayah. Jasad Hunter pun dibawa oleh petugas kepolisian. Ayah Becky mengajak Becky pulang. Begitulah akhir cerita film ini. Bagaimana menurut kalian guys? Sangat menegangkan bukan? Niat healing malah menjadi bencana. Pada akhirnya, Becky harus menelan pil pahit kehilangan suami dan sahabatnya. Namun pelajaran yang ia dapat adalah hidup begitu singkat. Meskipun orang tersayangnya harus pergi, Becky harus terus melanjutkan hidup. Dia juga akhirnya menyadari bahwa sayang ayahnya adalah yang paling tulus dan akan selalu ada untuk Becky meski Becky terpuruk sekalipun. Jadi, sayangi terlebih dahulu dirimu dan orang yang ada di sekitar dan peduli padamu ya guys. Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Thank you for watching. Bye-bye.